Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan mendemokan aplikasi web launch game room yang saya dan teman-teman kelompok 12 telah buat. Jadi, website launch game room ini dibuat untuk memudahkan proses pemesanan dan pengelolaan ruangan bermain game agar semuanya bisa dilakukan secara digital. Nah, sistem ini melibatkan 3 pengguna, yaitu ada customer, resepsionis, dan juga manajer. Dengan adanya sistem ini, proses pemesanan ruangan tidak lagi perlu dicatat secara manual. Status pemesanan bisa langsung dipantau dan laporan penggunaan ruangan bisa dibuat dengan cepat. Berikut, saya akan mendemokan alur-alur penggunaan sistem berdasarkan masing-masing peran. Yang pertama, kita akan membuka website ini. Kita akan registrasi dulu sebagai customer. Kita pertama masukkan nama lengkap, email, dan juga nomor telepon untuk dikirimi nanti pesan. Nah, setelah kita melakukan registrasi, kita akan diarahkan ke halaman customer login untuk masuk ke sistem. Jadi kita masuk menggunakan ini, login lagi menggunakan email dan juga password. Nah, setelah kita login, kita akan langsung masuk ke dashboard customer, di mana akan tampil daftar semua ruangan lengkap dengan nama, kapasitas, harga per jam, status, dan juga foto ruangannya. Kita sebagai customer bisa memilih ruangan yang kita inginkan. Kita memencet tombol reservasi atau booking, dan kita bisa memilih ruangannya, kita bisa memilih tanggal reservasi, waktu mulai, dan juga yang lain-lain. Di sini kita sebagai customer kita akan coba. Nah, kita juga di sini bisa melihat kapan reservasi terakhir kita. Karena akun kita berdebut, jadi kita belum memiliki riwayat reservasi. Di sini kita juga bisa lihat ini di sini. Nah, kita sekarang bisa mencoba untuk membuat reservasi. Nih, kita bisa memilih ruangan. Contoh saja, durasinya 3 jam. Lalu di sini akan langsung muncul biaya estimasi harga dengan durasi yang kita pilih berdasarkan harga per jam dari ruangan yang kita pilih. Kita juga bisa menambahkan catatan yang opsional. Juga kita bisa memilih waktu mulainya. Kita buat reservasi. Lalu setelah kita buat reservasi, akan muncul notifikasi untuk melakukan pembayaran, dan muncul notifikasi seperti ini. Ini notifikasi untuk reservasi Anda telah berhasil dibuat dan segera lakukan pembayaran. Sini kita bisa lakukan pembayaran dengan 3 metode, yaitu ada tunai, transfer bank, dan juga e-wallet. Kita coba dengan tunai. Kita konfirmasi pembayarannya. Dan akan ada muncul notifikasi bahwa pembayaran kita telah berhasil. Setelah itu kita akan menunggu konfirmasi dari resepsionis untuk apakah ruangan tersebut tersedia pada jam yang kita pilih dan juga sebagainya. Nah, kita juga bisa reschedule tanggal di sini kalau kita mau coba. Misalnya kita reschedule waktu mulainya, kita mulai jam 12, dan ini juga akan tetap sama. Lalu akan mengubah kode booking dan juga melakukan konfirmasi ulang dari resepsionis. Kita bisa lihat stroke kita. Ini stroke yang kita miliki. Dan juga kita bisa download PDF-nya. Ini rincian dari pesanan kita. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini untuk
role sebagai customer, kita bisa melihat reservasi kita bisa melihat ruangan yang akan kita pilih dan juga sebagainya. Kita juga bisa membuat reservasi baru. Lalu selanjutnya kita akan coba login sebagai resepsionis. Nah, di dashboard resepsionis saat kita masuk, kita akan melihat daftar booking yang sudah dilakukan oleh customer. Di sini kita bisa melihat nama customernya, nomor telepon, ruangan, dan sebagainya. Kita juga bisa melihat kode yang sudah mereservasi hari ini, customer yang reservasi hari ini, dan juga customer yang reservasi yang lagi menunggu untuk kita konfirmasi. Dan di sini ada customer demo, kita bisa lihat detailnya juga apa yang dia reservasi. Kita juga bisa batalkan jika kita tidak setuju. Oke. Ini kita batalkan. Terus kita juga bisa ini kita juga bisa lihat detail dan kita bisa konfirmasi. Dan akan muncul notifikasi kepada si customer bahwa reservasinya telah dikonfirmasi. Nah, setelah dikonfirmasi, kita juga bisa melihat stroke untuk si customer ini dan yang dia sudah dikonfirmasi. Dan akan juga muncul pesan yang sama kepada customer bahwa dia sudah dikonfirmasi dan sebagainya. Kurang lebih seperti ini untuk resepsionis dashboard dan resepsionis role. Dia bisa melihat reservasi yang ada hari ini dan juga dia bisa melihat reservasi yang sedang menunggu konfirmasi dan dia bisa konfirmasi untuk di accept atau di reject. Selanjutnya kita akan masuk ke dashboard manager. Nah, saat kita masuk ke dashboard manager, kita akan melihat statistik dari launch game room ini, dimana di sini ada total 4 ruangan, total 3 reservasi, dan juga total pendapatan kita ada 300.000 dan juga ada total 2 customer. Sini juga kita bisa melihat ruangan, kita bisa menambah ruangan baru, kita juga bisa mengelola ruangan, dan kita juga bisa melihat semua reservasi. Ini untuk statistik ruangan kita dan juga reservasi terbarunya. Sini kita bisa tambah ruangan baru. Kita coba untuk tambah ruangan. Nah, coba untuk tambah ruangan baru, misalnya private room. Room only for you. Kapasitas ini hanya 1 orang dan harga per jamnya misalnya 150.000. Statusnya adalah tersedia. Kita simpan. Oke, dia sudah muncul di sini. Lalu kita juga bisa kelola ruangan, which mean balik ke halaman ini tadi, dan sini kita juga bisa edit ruangannya yang telah kita buat tadi. Ini bisa tambahkan dari galeri kita.
Oke, dia sudah muncul private room, dan harusnya dia juga muncul di customer dan resepsionis dashboard seperti itu. Dan juga dia juga telah dia juga udah ada di sini. Tuh, kita coba untuk login sebagai customer dan melihat apakah private room tadi udah ada atau belum. Ini sebagai customer, add test. Nah, di sini kita lihat private roomnya sudah ada dan kita bisa sebagai customer kita bisa reservasi. Kurang lebih seperti ini. Jadi secara keseluruhan itu website Launch Game Room ini membuat pengelolaan penyewaan ruangan game menjadi lebih praktis dan juga efisien. Customer dapat memesan ruangan dengan mudah, resepsionis dapat mengelola pemesanan secara cepat dan juga jelas, sementara manajer dapat memantau data bisnis sekaligus mengelola ruangan dan juga laporan. Nah, jadi sistem ini bukan hanya mempercepat proses pelayanan, tapi juga meningkatkan kenyamanan dan profesionalitas dalam pengelolaan Launch Game Room. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.